Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Akademik bersama saya Afsia. Kali ini spesial karena saya sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan juga Sarana Prasarana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Ibu Isnawati Nur Afifah Latif, MPDI. Selamat datang Ibu di Bincang Akademik. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, senang sekali bisa Ibu Isnawati bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam perbincangan kita kali ini. Nah, Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai keuangan, SDM dan juga sarana prasarana. Kalau kita terlintas di benak kita tentang keuangan, pasti yang kita pikirkan sebagai mahasiswa saya sendiri Bu ya, pasti pembayaran. Nah, Ya. ada hal yang pengen saya tanyakan Bu. Sistem pembayaran untuk mahasiswa saat ini itu seperti apa sih Bu? Baik. Sistem pembayaran mahasiswa yang saat ini diterapkan, jadi kalau untuk mahasiswa yang sedang studi di IAIN Tuban ini mulai dari 2017 sampai dengan 2020. Nah, kalau untuk sistem pembayaran mahasiswa mulai dari angkatan paling senior 2017 sampai dengan 2018, sistem pembayarannya ada pembayaran SPP seperti itu. SPP. Kemudian untuk yang angkatan di bawahnya mulai dari 2019 sampai dengan 2020 dan juga nanti masih diterapkan di 2021, sistem pembayaran mahasiswa merupakan sistem pembayaran tunggal atau UKT. Jadi bedanya antara pembayaran di dua tingkatan atas tadi berbeda dengan dua adik tingkatnya. Perbedaannya ketika pembayaran di UKT, maka dari awal masuk sampai nanti lulus di perkuliahan, pembayaran nominal tagihan atau yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu sama. Nah, sedangkan untuk yang angkatan 2017 dan 2018 sistem SPP ada perubahan, jadi tidak sama nominal di awal ketika masuk sampai ke semester akhir. Kenapa berbeda? Karena komponen dari pembayaran SPP ini salah satu komponennya yaitu ada komponen perkuliahan, di mana karena di semester akhir ada mata kuliah yang mengalami penurunan jumlahnya sehingga jumlah tagihan atau yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu menurun seperti itu. Itu beda dari antara UKT dengan sistem SPP. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman. Untuk angkatan yang sekarang 2017-18 itu masih menggunakan sistem SPP. Ya. Untuk angkatan 2019 sampai saat ini itu sudah menggunakan sistem UKT Bu ya. Ya. Oke, baik seperti itu teman-teman. Nah Bu, kita sekarang ini kan dalam kondisi yang 1 tahun terakhir ini kondisi pandemi ya Bu ya. Apakah ada keringanan-keringanan untuk mahasiswa dalam pembayaran ini? Baik, terkait dengan situasi pandemi, karena mau tidak mau sebagai lembaga pendidikan kita tidak bisa menghentikan proses pendidikan walaupun situasi tengah pandemi. Tetapi kami harus segera beradaptasi kondisi yang sedang kita hadapi saat itu atau saat kebijakan ini berlangsung. Untuk saat ini karena kita sedang berada di tengah situasi pandemi, maka ada beberapa kebijakan yang diputuskan. Di antaranya ada keringanan biaya pendidikan di pembayaran daftar ulang. Itu yang kemarin kami terapkan di semester ganjil di perkuliahan sebelumnya. Kemudian untuk perkuliahan setelahnya kami ada beberapa perubahan sistem. Kalau dulu perkuliahan harus menggunakan sistem daring, tapi untuk saat ini kami melaksanakan perkuliahan luring tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, lalu untuk kegiatan pembayaran ataupun keringanan karena atau selama masa pandemi, kami sangat terbuka terhadap konsultasi terkait kendala-kendala, baik itu di bidang apapun sebenarnya. Begitu juga termasuk di bidang keuangan. Harapan kami ketika mengkonsultasikan kendala tersebut sesegera mungkin, tidak lewat atau tidak pada saat perkuliahan sudah aktif.
Kenapa kami mengharapkan hal demikian? Karena terkait pendataan, terkait aktivasi status mahasiswa di Siakat, maka berkaitan dengan sistem keuangan. Jadi sistem akademik itu tidak terlepas dari sistem keuangan. Agar mahasiswa aktif, maka ada daftar ulang yang diharuskan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, terkait kendala dari yang dihadapi mahasiswa, baik itu di masa pandemi atau tidak. Jadi agar ada keringanan, maka kami mengharapkan mahasiswa berkonsultasi ke bagian keuangan sesuai jadwal yang tertera di akademik. Tidak melebihi jadwal registrasi, karena ketika sudah diregistrasi maka kami anggap tanpa kendala. Jadi semisal ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa khususnya, maka monggo silahkan konsultasi ke bagian keuangan di masa sebelum registrasi, sehingga nanti ketika sudah terputuskan keringanan seperti apakah yang bisa kami keluarkan, keringanan seperti apakah yang bisa kami tentukan ketika sudah jadwal registrasi, maka ya mahasiswa yang bersangkutan sudah melaksanakan registrasi sebagaimana mestinya. Nah, terkait untuk syarat-syarat keringanan pada masa pandemi tentunya diawali dari surat permohonan. Nah, dengan adanya konsultasi, di sisi lain ada etika yang ditunjukkan oleh mahasiswa karena merasa ada kendala, sehingga ada penyampaian secara sopan, secara santun ke bagian keuangan khususnya. Dengan melampirkan atau diawali dengan konsultasi dahulu, kemudian kami juga mengharapkan adanya surat permohonan keringanan biaya pendidikan seperti itu, dan juga nantinya kami akan minta lampiran-lampiran yang lain sebagai bukti dari apakah kendala ini benar-benar dialami oleh yang bersangkutan. Selain surat permohonan, kemudian juga ada surat keterangan tidak mampu, kemudian juga ada surat pernyataan bermaterai bahwa kendala yang dihadapi itu memang benar-benar dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian juga disertakan kalau dalam situasi COVID seperti ini, kami mengharapkan juga adanya surat keterangan bahwa entah wali ataupun orang tua itu memang terkendala dari dampak COVID, entah karena pemutusan hubungan kerja ataupun ada penurunan penghasilan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu juga, nantinya surat permohonan ini akan kami sampaikan ke BPP, karena semua keputusan kebijakan yang ada di IAIN Utuban ini tidak hanya diputuskan oleh rektor beserta struktur yang di bawahnya, tetap harus berada di bawah pengelolaan, tetap berada di bawah pemantauan dari BPP seperti itu. Jadi nanti keputusan keringanannya, apakah keringanan ini berbentuk penguluran waktu pembayaran, ataukah berbentuk potongan pendidikan, ataukah berbentuk pembayaran yang dapat diangsur, itu nantinya setelah lampiran-lampiran ini dikumpulkan ke kampus dan kami akan menyampaikan ke BPP, maka akan diseleksi dari sana. Bisa jadi juga akan ada survei ke lokasi di mana mahasiswa yang mengusulkan permohonan ini berada, sehingga terpantaulah dan data yang disampaikan itu benar-benar valid bahwa ada kendala yang menyebabkan mahasiswa ini tidak bisa melakukan proses akademik selanjutnya. Seperti itu. Iya Bu, tadi juga membahas mengenai di sini juga mengenai registrasi. Nah, saya pengen tanya nih Bu, untuk registrasi sendiri itukah apakah itu di luar dari biaya UKT ataukah memang itu termasuk dalam UKT gitu? Dan apakah kenapa harus dibayar di awal gitu? Baik, terkait registrasi, nah ini yang sering kali teman-teman mahasiswa belum paham ya. Jadi daftar ulang ini bukan merupakan biaya tersendiri di luar dari UKT, melainkan biaya daftar ulang ini adalah bagian dari UKT. Jadi tidak menambah biaya pendidikan, tapi ada nominal yang harus dibayarkan sebagai bukti aktivasi status kemahasiswaan dari masing-masing mahasiswa di Siakat. Jadi seperti itu, agar di Siakat itu dapat diaktifkan statusnya, maka registrasi ini dilakukan. Sebenarnya untuk aktivasi tidak hanya registrasi saja.
Hari registrasi iya, kemudian dilanjutkan dengan adanya perencanaan perkuliahan. Jadi tidak hanya semata-mata perihal keuangan sebagai salah satu-satunya kunci agar mahasiswa itu bisa lanjut studi. Ada proses akademik yang juga harus dilalui oleh mahasiswa, sehingga satu sama lain antara keuangan dan akademik itu memang saling berkaitan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi registrasi itu bukan di luar dari biaya UKT, tapi bagian dari UKT itu sendiri. Betul. Nah, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin mengalami kendala dalam pembayaran bisa berkonsultasi kepada bagian keuangan. Jadi jangan diam-diam kemudian sudah waktunya registrasi, sudah batas untuk registrasi sudah selesai baru konfirmasi gitu Bu. Betul, ya. Jadi memang harus update terus tentang perkembangan atau informasi-informasi yang harusnya kita ketahui sebagai mahasiswa, seperti itu. Nah, sekarang mengenai keringanan Bu, keringanan untuk mahasiswa, adakah biaya-biaya yang bisa diberikan ataukah fasilitas-fasilitas pendidikan seperti beasiswa dan lain sebagainya untuk mahasiswa? Baik, ya terkait keringanan untuk mahasiswa yang akan bergabung ke IAIN Utuban ataupun kalau tadi yang sudah bergabung sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kalau yang akan bergabung dengan kami pun juga ada satu keringanan, tapi dengan syarat dan ketentuan pastinya. Nah, beberapa keringanan yang ada di IAIN Utuban ini, kalau untuk calon mahasiswa baru, karena kami membuka pendaftaran ada beberapa gelombang, maka tentunya ada perbedaan. Ada potongan biaya pendidikan di masing-masing gelombang. Kalau untuk yang tahun 2021 ini dibuka 2 gelombang, tentunya yang mendaftar di gelombang pertama berbeda atau ada potongan biaya pendidikannya. Kemudian tidak hanya di potongan biaya pendidikan di DOP. Nah, begitu juga dengan ada beasiswa-beasiswa yang dapat dipilih oleh teman-teman mahasiswa. Kalau beasiswa ini baik untuk yang sudah studi ataupun yang mau bergabung. Di antaranya ada beasiswa tahfidz, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa KIP, ada juga beasiswa berprestasi. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang Basnas ini untuk mahasiswa yang sudah studi tetapi mengalami kendala. Nah, tadi dari konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa, kami akan menawarkan jika beasiswa Basnas ini bisa menampungnya dengan data-data yang dibutuhkan seperti semisal melampirkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, ataupun bukti atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari program yang lain. Kemudian juga bersedia untuk mengabdi di Basnas kalau untuk Basnas ya, karena ada ada kesempatan magangnya. Nah, ini selain manfaat dari sisi tersupport di biaya pendidikan, ada pengalaman terkait di bidang yang dibawahi oleh Basnas. Nah, tetapi seleksinya itu berdasarkan keputusan dari pihak Basnas. Kami akan mengusulkan dan melampirkan keperluan-keperluan yang diminta oleh Basnas, tetapi nantinya untuk tahapan berikutnya sebagai keputusan akhir maka pihak Basnas lah yang akan menentukan. Ada survei ataupun ada seleksi berkas yang akan dilakukan dari pihak Basnas. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang selama ini menjadi syarat di 2 macam beasiswa di Basnas dan juga di KIP, ada ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Diantaranya ketika mahasiswa menerima beasiswa ini harus bersedia untuk tidak menikah dahulu. Nah, baik di Basnas ataupun di beasiswa KIP harus bersedia melakukan atau menyatakan diri untuk tidak menikah selama menerima beasiswa. Nah, itu beberapa beasiswa yang tersedia di saat ada lagi juga beasiswa Madin. Namun ada beberapa beasiswa ini karena bukan internal kami saja yang menyediakan, ada KIP dan Madin yang beasiswa ini ada di bawah Kemenak, maka keputusannya itu bukan di pihak kami. Di Madin dengan beberapa tes kitab, tes kemampuan terkait
di pengajaran di Madin, interview semacam itu, kemudian nanti hasil seleksinya akan keluar dari pihak Kemenak. Beasiswa Madin ini pun tidak selalu kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan. Kami akan tetap berupaya mendapatkan kuota di tiap tahunnya. Namun keputusan apakah tahun ini atau tahun berikutnya itu mendapatkan beasiswa untuk program Madin kami tidak bisa menjaminnya, tapi kami akan terus berupaya untuk mengajukan kuota. Begitu juga dengan KIP. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting untuk teman-teman yang sudah mendapat beasiswa di masing-masing kategori tadi, untuk kemudian juga mengembangkan dirinya, dalam artian tidak hanya menerima keringanan beasiswa saja, tapi juga bertanggung jawab karena sudah disupport, sudah ada bantuan biaya dari berbagai pihak itu tadi, maka entah di kegiatan perkuliahan ataupun di pengembangan diri benar-benar dimaksimalkan. Kemudian ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dari semua beasiswa kami harapkan juga benar-benar dipatuhi, sehingga kami sebagai pengelola bisa kemudian tetap mengupayakan agar beasiswa ini tetap ada, seperti itu. Oke, nah untuk beasiswa tersebut Bu ya, untuk tahun ini mungkin yang memang sudah bisa kita lihat atau bisa kita pastikan pasti kita dapat gitu, bisa teman-teman mahasiswa itu usulkan, ajukan untuk mendapatkan itu apa aja Bu? Selain tahfidz dan juga yang lainnya. Kalau untuk yang saat ini yang sedang berjalan saat ini yang bisa diusulkan teman-teman di Basnas itu. Kalau untuk prestasi-prestasi, jika teman-teman memiliki prestasi, silahkan disampaikan ke dosen wali agar kemudian dosen wali menyampaikan ke bagian keuangan, ataupun sudah dikonsultasikan ke dosen wali, yang bersangkutan pun menyampaikan ke bagian keuangan, sehingga nanti ketika ada bukti yang kami butuhkan entah dari dosen wali, entah dari yang bersangkutan, dari data-data yang kami butuhkan memang benar-benar mendukung untuk kemudian diputuskan mahasiswa yang bersangkutan ini memang berhak untuk mendapatkan keringanan. Nah Bu, untuk beasiswa Basnas ini sendiri, apakah ini untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru, ataukah memang mahasiswa yang memang sudah aktif di perkuliahan? Baik, untuk beasiswa Basnas ini tidak hanya bisa diperoleh mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa yang saat ini sedang studi pun bisa. Untuk lebih jelasnya, lebih baik jika ada teman-teman mahasiswa yang mengalami kendala di keuangan, maka segeralah konsultasikan ke bagian keuangan, seperti itu. Tadi ada istilah DOP dan DPP untuk mahasiswa baru nih Bu. Nah, apa sih Bu bedanya gitu antara DOP sama DPP ini tadi? Mungkin bisa dijelaskan? Baik. Ya betul, ada dua istilah dalam biaya pendidikan, ada DOP dan DPP. DOP merupakan singkatan dari dana operasional pendidikan, kemudian DPP adalah dana pengembangan pendidikan. Nah, kalau untuk sistem pendidikan pembiayaannya, DPP ini boleh dibayarkan sampai dengan batas waktu 1 tahun studi awal. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 2 itu adalah jangka waktu kapan DPP ini harus dibayarkan. Kemudian kalau untuk DOP di setiap semesternya itu merupakan beban biaya, jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Bedanya kalau di DPP, dana pengembangan pendidikan, itu nantinya akan kami gunakan untuk pengembangan IAIN Tuban. Kemudian kalau untuk dana operasional pendidikan akan kami gunakan untuk pengembangan di bidang akademik dan kemahasiswaan, seperti itu. Oke, berarti untuk DPP-nya sendiri ini dibayarkan sekali dalam masa perkuliahan, betul, gitu ya. Kalau yang DOP setiap semester itu Bu ya. Oke, sesuai jadi tagihan yang ada di Siakat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bingung apa bedanya antara DOP dan juga DPP, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu perbincangan kita pada kali ini dengan Bu Isna. Seru sekali, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, dan
pasti kita akan sambung perbincangan kita ini Bu ya. Nanti mungkin kita perlu suasana yang lain untuk menyambung perbincangan kita. Boleh. Mungkin sesekali kita main ke perpus. Oke, nanti kita sambung bahasan selanjutnya masih bersama Bu Isna di perpustakaan. Jadi jangan lupa tonton video selanjutnya. Dan saya terima kasih Bu Isna sudah berkenan untuk berbincang dengan kami kali ini di Bincang Akademik. Oke teman-teman, nantikan perbincangan kita selanjutnya di segmen Bincang Akademik selanjutnya. Saya Afsiyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.